yang ku puja dan ku sembah selalu. Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Yang ku puja dan ku sembah selalu. Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Oh, Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30, 60 kali, bahkan 100 kali ganda.
Terima kasih Tuhan, kami juga berikanlah pada kami urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini, maksud firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saya lagi shalom, terima kasih Tuhan. Kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan apa yang kita pilih bila pada kita diperhadapkan berkat atau kutuk. Jadi milih antara berkat atau kutuk, karena kepada kita telah diperhadapkan berkat atau kutuk. Nah, jadi kita pelajari ya, dalam kehidupan ini manusia di dunia ini seringkali harus memilih antara sesuatu, ya, harus milih. Bahkan kadang-kadang milihnya itu tidak terasa bahwa dia harus milih. Contoh, kalau kita masuk food court, kita pilih makanan, itu kita juga milih. Masuk toko, kita mau milih baju, kita juga milih. Buka lemari, mau berangkat kantor, milih baju, itu juga milih. Walaupun kadang-kadang ada milihnya itu yang tidak terlalu berdampak pada hidup kita, tapi kadang-kadang ada juga yang milih itu sangat berdampak pada hidup kita. Contohnya milih pasangan hidup, contohnya milih ya katakan profesi yang mau kita jalani dan sebagainya. Jadi pilihan itu macam-macam. Ada pilihan yang berdampak berat pada hidup kita, ada pilihan berdampak ringan sekali pada hidup kita, sehingga kadang-kadang kita tidak terlalu merasakan ya. Nah, pilihan tersaji dari kehidupan kita itu sebagai orang percaya tak bisa tidak, manapun juga yang kita pilih itu dapat dipastikan kalau itu dari Tuhan, maka akan memberi dampak yang signifikan pada hidup kita selanjutnya. Sehingga perlu sekali kita bijak dan berhati-hati dalam memilih itu, dalam perhitungan segala macam risikonya. Jadi kalau berikutnya kita salah milih, kalau sampai kemudiannya yang jelek-jelek yang kita alami, yang jelek-jelek yang terjadi dalam hidup kita, maka janganlah kita menyalahkan pihak lain, karena itu adalah pilihan kita sendiri. Jadi kita sendiri memilih untuk demikian. Contohnya, jangan mengatakan lalu kemudian ngomel, lalu kemudian bersungut-sungut mengatakan, misalnya yang jelek terjadi, mengatakan, wah Tuhan ternyata tidak cinta pada saya, atau Tuhan kok tega-teganya biarkan saya begini saja ya. Mengapa kemudian kok harus saya yang mengalami ini, kok gak yang lain? Gak usah ngomel begitu, gak usah menyalah-nyalakan, bahkan nyalakan Tuhan. Tapi kita harus ingat, itu pilihan kita sendiri ya. Itu sebenarnya adalah kita yang mengambil jalannya. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan manusia menjadi manusia yang dengan punya free will, kebebasan untuk milih. Tuhan bebaskan kita untuk milih, walaupun itu pilihan bisa baik dan buruk ya. Kalau gitu bagaimana kualitas hidup masa depan kita? Adalah karena pemilihan kita ya. Kita perlu tahu. Jadi kita perlu tahu bagaimana nantinya hidup kita, apakah enak, apakah tidak enak. Itu pertama ya. Ada beberapa hal yang kita pelajari, tergantung kepada keputusan kita sendiri, mau pilih berkat dalam hidup kita atau mau pilih kutuk yang terjadi dalam hidup kita. Itu tergantung keputusan kita sendiri. Mari kita baca Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Kita Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan dengan jelas mengatakannya kepada kita, mengajarkannya agar kita sungguh-sungguh berpikir dengan bijak dan berhati-hati dalam memilih segala sesuatu. Apalagi kalau kita milih antara berkat atau kutuk yang diperhadapkan Tuhan kepada kita ya dalam kehidupan ini. Ayat 26 sampai 28. Lihatlah, kata firman Tuhan, kata ini Musa menyampaikan pesan Tuhan, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Pilihlah salah sendiri. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yaitu kalau milih berkat harus lakukan perintah Tuhan ya. Dan kutuk yang pilihan kedua, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang tunjuk perintah kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi ini adalah pilihan kita. Apa yang mau kita lakukan? Kalau kita lakukan yang satu ini, maka berkat akan mengiringi hidup kita. Bila kita lakukan satu ini, maka kutuk akan mengiringi hidup kita. Nah, ini pilihan kita sendiri. Yang kedua, kita baca lagi Ulangan 28 ya. Jadi kita ulang lagi ini.
Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dan ayat 15. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dan ayat 15. Judul perikopnya jelas, berkat. Nah, pada ayat ke-15 judul perikopnya jelas, kutuk. Ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, itu berkat ya. Segala berkat itu, segala berkat, bukan cuma berkat ini saja, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, berikutnya di ayat berikutnya diterangkan berkatnya ya. Itu tentang untuk berkat. Kemudian kita lihat juga ayat ke-15, judul perikopnya kutuk. Nah, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah maaf dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dan seterusnya kita bisa baca lebih rinciannya ya. Itu Alkitab mengatakan demikian. Jadi bila kita memutuskan untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan, taat dan setia kepadanya, pada peraturannya, pada ketetapannya, pada rencananya, pada hukum-hukumnya, pada kehendaknya, pada ajarannya, tentunya hidup kita akan menuju kepada masa depan yang penuh dengan berkat, menuju ke arah yang baik gitu ya. Tapi bila sebaliknya, tentu juga yang terjadi adalah sebaliknya juga, yaitu menuju ke masa depan atau hari depan atau hidup yang tidak baik karena penuh dengan kutuk ya. Jelas sekali tergantung keputusan kita sendiri. Yang kedua, juga tergantung pada iman kita. Dalam memutuskan kita perlu punya iman ya. Mari kita baca Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi apa yang terjadi pada kita selanjutnya adalah menurut iman kita. Jadi tetaplah berpegang pada iman kita. Tergantung pada iman kita itu bagaimana, beriman atau enggak kepada Dia. Yang kedua kita baca Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Itu masa depan yang baik, berkat datang, hidup yang sangat berbahagia tergantung dari iman kita. Jadi ini ya, kita baca ayatnya sudah. Jadi apakah kita mau kemudian mengimani hal yang baik ataukah mengimani hal-hal yang negatif? Misalnya kalau orang mengimani hal negatif, selalu kata-kata keluar dari mulutnya negatif. Misalnya, saya pasti gagal, saya tidak mungkin bisa, saya tidak mungkin sembuh, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Hati-hati berkata-kata ya. Jadi kita perlu tahu apakah berkat atau kutuk yang bakal menimpa kita atau bakal kita alami, tergantung juga pada iman kita. Yang ketiga, tergantung pada apa lagi? Tergantung pada kualitas pertobatan kita. Mari kita baca Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatanmu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, demikian kata firman Tuhan. Itu ada kualitas dari hidup pertobatan kita. Jangan sampai sudah setia beribadah, katanya cinta Tuhan mati-matian, bahkan sudah melayani dengan sungguh-sungguh, tapi masih hidup dalam dusta, masih hidup dalam cinta uang, masih hidup dalam dosa yang lain-lainnya yang tidak disukai Tuhan. Itu namanya belum lahir baru, jadi belum berubah. Jadi sebetulnya secara kualitas belum bertobat beneran, walaupun katanya di mulut sudah percaya Tuhan, sudah terima Tuhan sebagai juru selamat, tapi hidupnya tidak mau berubah sama sekali. Jadi itu kualitas pertobatannya dipandang rendah gitu ya, bahkan dipandang juga belum benar-benar bertobat. Nah itu perlu kita tahu. Jadi apakah berkat atau kutuk yang datang pada kehidupan kita selanjutnya tergantung juga pada kualitas pertobatan kita itu. Yang keempat, sekali lagi, apakah berkat atau kutuk yang kita pilih sebetulnya ya. Jadi bukan itu hanya kita tidak tahu bakal begini-begini, itu pilihan kita sendiri ya.
tergantung juga pada kesetiaan kita kepada Dia. Mari baca Wahyu 2 ayat 10. Ya, tergantung. Kalau kita tidak punya kesetiaan pada Tuhan, maka biasanya bukan berkat yang turun pada kita. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, setia sungguh-sungguh, maka berkat yang besar itu turun pada kehidupan kita. Kita baca Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi sekalipun menderita, jangan takut. Tetap teguhlah kesetiaanmu kepada Tuhan. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, baik kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Nah ini berarti menderita, tapi apakah bisa mempertahankan kesetiaan? Seperti Daniel, dilempar ke kandang singa, tetap dia setia kepada Tuhan, tetap imannya mengarah kepada Tuhan, ya. Selama 10 hari hendaklah engkau, nah ini, hendaklah engkau setia sampai mati, berarti sampai selamanya. Tidak tergantung keadaannya, tidak tergantung kondisi apa yang sedang kau hadapi. Hendaklah di sini berarti itu yang Tuhan kehendaki, supaya kita menjadi setia. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi berkat yang besar menanti kehidupan kita, bahkan pada kehidupan kekal pada yang akan datang, ya. Ini adalah yang keempat. Jadi tergantung pada kesetiaan kita sampai di mana. Yang kelima, tergantung dari perubahan hidup kita. Hidup kita ini berubah enggak? Kan ada nyanyian mengatakan, aku berubah, sungguhku berubah. Pertanyaan, benarkah demikian, ya? Kita baca Yohanes 3 ayat 3. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. Betulkah setelah kita mengikuti Yesus, hidup kita berubah, tidak sama lagi dengan hidup yang lama? Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini jawaban Yesus pada Nikodemus. Apa artinya? Kita harus dilahirkan kembali. Itulah istilah yang dipakai untuk menunjukkan kita harus hidup baru. Hidupan kita yang baru tidak sama dengan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama dikuasai kedagingan, dikuasai dosa dan sebagainya. Tapi kehidupan baru sudah lepas dari dosa, lepas dari ikatan-ikatan apapun, dan menuju kepada Allah saja. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, keinginan kita, semuanya tertuju kepada Allah. Itu baru namanya lahir baru, ya. Jadi berubahnya hidup kita dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru atau diperbarui, disebut hidup baru, itu adalah menjadi syarat, tergantung kepada itu juga. Walaupun kita sudah jadi Kristen sekian lama, walaupun kita bahkan sudah melayani sekian lama, bahkan katanya melayani dengan sungguh-sungguh, tapi kalau kita tidak berubah, maka tetap saja kita belum bisa, dalam Alkitab dikatakan, melihat kerajaan Allah. Nah, jadi kalau seperti itu, maka berkatnya juga nggak turun. Nah, heran ada juga orang-orang Kristen sudah lama jadi Kristen, tapi hidupnya gitu-gitu aja, tidak berubah. Datang terus masalah, datang terus musibah, datang terus persoalan. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan melihat dia belum berubah. Berarti kalau belum berubah, istilahnya dia pakai salah satu ialah belum lahir baru. Padahal keselamatan yang sempurna itu datang kepada orang yang lahir baru. Setelah dia percaya pada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia harus berubah. Kayak perlu dibaptis. Makanya waktu kita dibaptis dikatakan, engkau mati bersama Yesus dalam kehidupan lamamu dan bangkit bersama Yesus masuk dalam kehidupan yang baru. Artinya maksudnya supaya setelah dibaptis itu kita hidupnya berubah sama sekali daripada yang lama. Jadi itulah tergantung pada itu. Kalau kita ingin hidup kita diberkati atau bahkan kutuk yang datang akibatnya kalau kita tidak mengikutinya. Jadi itu pilihan kita sendiri, ya. Pilihan kita pertama tergantung kepada keputusan kita sendiri, ya. Jadi bukan siapa yang memutuskan, bukan, tergantung pada kita. Yang kedua, tergantung juga pada iman kita. Ada nggak iman yang benar itu? Yang ketiga, tergantung pada pertobatan kita. Apakah kita bertobat sungguh-sungguh atau hanya pertobatnya baru awal-awal saja dan tidak ada perubahan dalam hidup kita. Yang keempat, tergantung kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi pilihan kita bergantung pada kesetiaan kita juga, dipengaruhi oleh itu. Dan terakhir, perubahan apa yang terjadi di hidup kita. Sudahkah kita hidup baru atau masih kita hidup dalam hidup yang lama. Jadi itu perlu kita perhatikan agar kita sebelum memilih dengan bijak, dengan berhati-hati, apakah berkat atau kutuk yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Karena hidup itu memang begitu. Tidak bisa pernah, oh ngapain Tuhan kok perhadapkan berkat atau kutuk. Loh, memang itu kenyataannya. Cuma kita jadi diberi Tuhan kebebasan milih. Lu mau milih berkat, ya lu dapat berkat. Lu milih kutuk, lu dapat kutuk. Jangan menyalahkan pihak lain. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri
ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh arah Roh Kudus, sehingga bisa membimbing kita dalam mengambil keputusan untuk memilih dengan yang terbaik buat kita. Nah, karena itu Tuhan akan bersuka hati melihat kita semua, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya. Lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasih-Mu, yang tak terukur bagiku, tiada api sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu, tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu, tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku, dalam sepanjang